dua sosok ini meninggal ditemukan di sungai itu Mas ya. Di sungai itu ya. Di sungai itu yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Jadi tempat tinggalnya itu di dekat Istana Batu Tulis Mas ya. Oh, berarti benar-benar tidak jauh dari sini ya? Betul Kak Anda? banget. Oke. Kamu kenapa suka menampaki wujudnya di bangunan ini? Mana? Ya. Jadi dia tadi ngajak kita jalan pas ya. Dan dia dua sosok itu ada di sini dan dia bilang saya hanya melintas. Jadi dia hanya melintas suka jalan-jalan pas ya dengan gandengan tangan gitu. Tapi dia mengakui kesalahan dia bahwa dia suka mengganggu penduduk sini. Jadi penduduk sini jika ada yang membawa makanan itu pas ya. Roti? Kayak dipanggil sama dia. Kayak dipanggil. Terus? Saya ingin membeli dong atau apa gitu. Oh, seperti mungkin ada pedagang roti yang sedang melintas di sekitar sini. Ya. Akan seperti diberhentikan oleh sosok ini dan dibeli dagangannya. Betul banget, betul banget. Jadi dia melakukan hal itu sama dengan apa yang dia dulu lakukan pas ya. Jadi dia sebagai pedagang yang dulunya dia ada yang membeli ke dia dan dia saat ini suka mengganggu seperti itu. Jadi dia sebagai pembeli dan ke pedagang. Solo membenarkan cerita yang ada bahwa sosok tersebut selalu menampakkan wujud saat warga datang dengan membawa roti seperti yang dialami oleh Bapak Yadi sendiri. Waktu itu sempat saya mau ikut istirahat dan kebetulan saya bawa kopi dan roti. Pas saya mau makan roti, nah rotinya ini nggak ada. Waduh, gimana nih? Tuh bang, Nah lo itu loh. Bang, itu bang. Iya, kabar. Itulah alasan dia kerap menampakkan dirinya serta mungkin terkesan mengganggu ya. Betul. Kak Anda. Dan dia minta mohon maaf kalau jika saya mengganggu gitu. Tapi maksud kami itu tidak mengganggu, kami hanya melintas saja di sini. Dan tempat kami bukan di sini. Kayak gitu Mas ya. Oke, berarti memang mungkin aku recap sedikit bahwasanya kedua sosok ini bukan berasal dari tempat ini Betul, asli ya. betul, Anda, bukan, melainkan memang Hanya pada melintas. zaman dulunya ya, Ya. pada zaman dulunya kedua sosok ini korban peperangan juga yang memang terjadi. Ya. Dan tempat ini sendiri adalah perlintasan dari kedua sosok Betul ini. banget, ya, betul Kak Anda? banget, betul banget. Apa lagi? Ini bilang, saya tidak akan mengganggu lagi dan saya mohon maaf. Saya izin pamit soalnya ada sosok yang paling tua di sini pas ya. Sosok paling tua. Maksudnya? Ya, silakan Pak. Oh itu. Kami pun mendapatkan informasi bahwa ada sosok penguasa yang telah hadir di bangunan ini. Dan Ananda mencoba mendeteksi kebenaran sosok tersebut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya kek. Ya. Di sini ada sosok kakek. Kakek-kakek dengan menggunakan jubah putih, dengan menggunakan jenggot, memegang tongkat dan memakai udeng-udeng. Saya ngucapin salam, dia ngucapin salam juga, salam balik. Oh, oke. Dan dia langsung memperkenalkan bahwa Abdi sesepuh yang ada di wilayah ini, terutama di wilayah Batu Tulis itu Mas ya. Oh, oke. Terus kenapa sosok ini ada di bangunan ini kan Anda? Ya. Nah, sosok laki-laki yang bisa menjelma hewan dan sosok monyet itu adalah utusan dia Mas ya. Jadi makhluk ini bilang ke saya yang meminta
anak bahasa kita anak Anak buah buah, saya ha. untuk menjaga tempat ini, dan alhamdulillahnya kalian bisa menemukan Barang yang Ya, memang ditanam kayak gitu. dengan tujuan negatif itu Betul. ya kan Anda. Oke. dan dia bilang sosok-sosok dua itu emang sudah lama sebetulnya ada di sini, sudah lama, tapi tidak ada yang bisa diajak komunikasi sama untuk yang ngasih tahu bahwa ada sesuatu, Ada sesuatu benda yang tertanam di sini. ya. Betul, Fas, ya. Oke, tapi kan Anda apakah sosok ini adalah sosok yang pertama kali kan Anda lihat? Yang kan Anda kan sempat bilang pada saat menuju ke Ya. bangunan ini melihat ada sosok kakek-kakek yang Betul, lewat itu. betul. Jadi kan tadi sempat saya lihat, cuma hanya sekelibatan aja, Fas, ya, nggak jelas. Coba saya tanyakan dulu mungkin ya. Kakek, apakah kamu itu saya lihat? Dia jawab dengan wibawanya dia bilang iya, katanya iya. Saya yang tadi ngasih tahu kalian wujud saya hanya sekilas saja supaya kalian bisa menyambangi saya gitu. Oke, terus kan Anda kenapa sosok kakek-kakek ini seakan-akan tuh ingin melindungi tempat ini tuh kenapa? Sampai-sampai dia mengutus dua sosok untuk menjaga tempat ini. Beliau bilang bahwa tempatnya tidak jauh sama makom yang tadi saya sebutkan, Pas, ya. Tidak jauh sama makom yang saya sebutkan, bahwa jangan sampai tempat ini itu dianggap menakutkan ataupun dianggap yang sangat mistis ataupun apa, gangguannya banyak. Dia tidak suka, makanya dia mencoba untuk ayo kita coba untuk ubah mindset penduduk yang dekat sini gitu, Pas, ya. Oh, oke. Dan dia bilang juga bahwa kita itu hidup dampingan sama makhluk goib, dan jangan lupa juga ya ibadah yang pasti ya, dia gitu, supaya kalian itu dilindungi sama Allah. Soal gangguan goib itu bahkan mungkin bisa dianggap paling kecil soal hal itu, Pas, ya. Oke, ya intinya berarti memang sosok ini sendiri itu sangat tidak ingin kalau tempat ini itu konotasinya itu negatif. Betul, ya kan betul, Anda? betul banget, Seperti banyak betul banget. gangguan, banyak sosok-sosok yang mengganggu di Betul, tempat ini. betul. Sosok ini sangat tidak suka ya dengan Ya. hal itu ya. Betul banget. Oke, kalau gitu kan Anda, aku sudah dapat jawabannya. Mungkin kayaknya kita lanjutin ngobrol di tempat yang lebih enak ya. Kan Ya, Anda? ya. Lebih aman juga. Permisi. Oke, kan Anda, Siap. aku sudah mendapatkan kesimpulan dari penelusuran malam hari ini bahwasanya ternyata memang benar adanya kedua sosok yang disinyalir mengganggu di tempat ini ya, Ya. sosok Noni dan juga sosok Sinyo. Tetapi ternyata omongan itu bisa kita bantah, Ya. yang bahwasanya ternyata kedua sosok itu hanya melintas di Betul, tempat ini betul ya kan banget, Anda. betul. Serta aku pun ternyata baru tahu ternyata ada benda yang tertanam di tempat ini yang memang menyebabkan banyaknya usaha yang dilakukan di tempat ini tuh sampai gagal terus ya. Ya. Dan aku pun baru tahu bahwasanya tempat ini pun masih berdekatan dengan prasasti batu tulis yang bahkan sampai ada sosok yang ingin menjaga tempat ini Ya. agar tidak terkesan horor dan juga negatif. Betul banget. Kayak mungkin selanjutnya kan Anda ada tempat rekomendasi untuk melakukan uji berani Mungkin di sini kali, Pas, ya. di sini. Di sini. Oke, kalau gitu kita jemput sahabat uji berani kita ya. Siap. Oke, kita sudah sampai lokasi uji berani pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau minta tolong sama Kak Aya untuk jangan buka penutup mata sampai waktu yang telah ditentukan dan jangan memindahkan lilin yang sudah ditaruh ya. Minta tangannya Kak Aya. Di tangan Kak Aya sudah ada lonceng. Jika merasa tidak dapat melanjutkan uji berani lagi, bisa dibunyikan loncengnya ya. Sekali lagi saya mau tanya sama Kak Aya, apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Yakin insya Allah. Baik. Tim, matikan lampunya.